Halo, kembali Oke. lagi di channel Tutur Inisiatif di Initiative Talk. Kali ini kita akan berdiskusi dengan salah seorang dokter yang beraktivitas di Rumah Sakit Umum Pusat Sangla, Bali. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, ya Bali adalah salah satu tujuan wisata dunia. Bahkan orang lebih kenalnya Bali dibandingkan Indonesianya. Nah, gimana nih kondisi terkait kondisi COVID di Provinsi Bali. Nah, saat ini sudah bersama dengan saya, ini Dr. Erik Ari Cawanta. Halo, Dr. Erik. Halo. Gimana kabarnya, dokter? Baik, Baik, syukurnya sih baik, Mas, alhamdulillah. alhamdulillah. Nah, ini kalau boleh tahu, ini Dokter Erik ini tadi ya kita udah diskusi-diskusi kecil juga tadi bekerja di RSUP Sangla Bali, di mana ini rumah sakit rujukan utama di Provinsi Bali ya, dokter ya? Iya, Iya. Bali sama Nusra sih, Nusa Oh, Tenggara. oh Bali sama Nusa Tenggara juga ya? Ya, jadi Oh. eh, dia merupakan pusat rujukan dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, sama Bali. Jadi 3 provinsi ini semua digabung di Sanglah sih, RSUP. Waduh, nggak kebayang itu raminya ya. Nah, di sana ngapain aja dokter? Sebagai apa? Eh, saya sih kebetulan bekerja sebagai dokter umum di IGD. Mm. Itu istilahnya kalau kami bilangnya mentrias, itu artinya memilah-milah pasien. Oh ya, ha. Ya. Jadi memilah pasien di mana di UGD itu kami melihat pasien yang berdasarkan kategorinya, kemudian ditata laksana sesuai dengan kategori tersebut gitu. Oke. Jadi boleh dibilang ini yang paling depannya ya, ibaratkan ketika ada Ya, pasien masuk yang menyambut gitu langsung ya dok ya. ya. Jadi yang Hmm. pertama kali menyambut ya kami gitu. Nah kalau di kondisi COVID seperti sekarang ini gimana dok? Apa ya kalau misalkan dulu kan mungkin sebelum ada COVID ya penyakit apa pasien yang datang mungkin kan berbeda-beda penyakitnya gitu kan dan mungkin penanganannya berbeda-beda juga gitu kan ya. Nah kalau sekarang gimana dok? Sekarang sih kondisinya di rumah sakit sih memang sebenarnya agak sedikit kesulitan. Hmm. Kesulitan karena memang yang pertama COVID, padahal sebenarnya beberapa minggu lalu COVID sudah mulai menurun. Hmm. Di Bali juga case-nya juga udah menurun di Ya. saat itu. Kemudian ruang isolasi yang awalnya banyak udah Hmm. mulai ditutup karena kan nggak ada pasien gitu kan. Oh. Ya, jadi malahan terjadi peningkatan kasus di kasus-kasus non COVID. Jadi Oke. pasien-pasien yang sebelumnya mungkin operasi yang harusnya operasi tapi ditunda, kemudian eh, yang harusnya dilakukan penanganan tapi ditunda gitu. Nah, sekarang itu jadi peningkatan. Nah, Hmm. tetapi memang sejak belakangan beberapa hari ke belakang ini kasus COVID mulai meningkat, terutama di awal bulan, mulai dari pertengahan bulan Juni ini, Hmm. itu terjadi mulai lonjakan kasus yang memang dimulai dari awalnya dari Jawa, dari Jakarta dan sebagainya, Hmm. dan ya menyerempetlah ke Bali juga. Jadi memang kondisinya sekarang sama-sama sih jadinya emergency, jadinya Hmm. ada yang non COVID, ada yang COVID juga gitu. Jadi Hmm. tingkat hunian rumah sakit juga sedikit agak kewalahan karena berhubung kita juga harus prepare menyediakan tempat untuk yang COVID sama yang non COVID juga gitu. Ya, jadi yang malah di Sangla itu lebih banyak ya maksudnya terjadi peningkatan yang kasus non COVID begitu ya dok? Hmm. Atau ada soalnya gini juga dok mungkin sedikit sharing juga dok. Hmm. Eh, Istri saya Januari itu kan mau melahirkan. Hmm. Nah, jadi kan sebelum prosedurnya ya sebelum masuk rumah sakit itu kan dites PCR dulu gitu kan. Nah, negatif. Nah, cuma setelah keluar dari rumah sakitnya positif dong. Nah, kayak maksudnya saya juga nggak yang mau menyalahkan ya gimana juga Ya, gitu ya. kan. Kita nggak tahu juga gitu kan namanya virus datangnya dari mana. Cuma waktu di rumah sakit itu sih istri malah saya yang lebih sering mondar-mandir gitu kan. Istri ya cuma di Hmm. kamar aja terus kamar operasi udah gitu doang gitu kan. Malah saya yang kadang ke
ke apotek, ke kasir, kemana-mana gitu kan. Nah, tapi malah istri yang kena. Nah, jadi setelah ada nggak dong misalkan kasus yang misalkan ya mungkin kenanya itu mungkin di rumah sakit atau setelah di rumah sakit gitu dong? Sebenarnya sih kalau dibilang kenanya di rumah sakit, Hmm? ada sih beberapa kasus yang seperti itu. Iya. Hanya memang, kalau kita melihat sih kondisinya, eee, kadang lebih seringnya sih pasien tertular dari keluarga pasien gitu. Oh, iya ya. Mhm. Gimana terkait dengan pasien yang non COVID masuk ke rumah sakit dan pulang itu ya mungkin ada nggak dok yang kena COVID gitu? Oh, oke. Untuk kasus itu sebenarnya, Hmm? secara pengalaman kami memang, pasien yang masuk tidak COVID tetapi menjadi COVID itu bisa Hmm. saja. Hmm. Kenapa? Karena memang, resiko penularan di rumah sakit itu sangat tinggi. Hmm. Kenapa, kan di rumah sakit itu sekarang sudah ditiadakan jam berkunjung. Hmm, benar. Sebenarnya itu alasannya untuk supaya menghindari penularan penyakit, terutama COVID ini di Hmm. rumah sakit. Karena memang, sebenarnya yang pertama, kemungkinan bisa terkena itu yang pertama adalah mungkin dari, eee, tetangganya, artinya tetangga atau dari keluarga atau dari siapapun yang berkunjung ke sana bisa menularkan itu. Hmm. Kemudian yang kedua, bisa saja dari teman sekamar. Oh ya. Hmm. Karena biasanya kan, rumah sakit itu kadang kan, ada yang berdua, ada yang berempat, ada yang berenam dan sebagainya. Nah, biasanya yang, penularan itu bisa akibat dari teman-teman itu gitu. Nah, kemudian bisa juga sebenarnya memang case-nya ya kita tidak bisa pungkiri bahwa nakes juga sebagai tenaga kesehatan juga Hmm. kadang bisa ikut menularkan juga gitu. Jadi, memang penularan ini sangat-sangat tinggi, Hmm. kenapa semua, eee, disarankan untuk memakai masker. Jadi, baik nakes, baik pasien, baik keluarga dan semuanya, itu tetap menggunakan masker karena kenapa? Karena alasannya kita tidak tahu sebenarnya siapa Hmm. yang menjadi pembawa si virus ini gitu. Hmm. Benar sekali dok. Mhm, Nah ini kan kemarin-kemarin kan berkembang ya isu hoax lah gitu dok. mhm. Apa jangan-jangan pasien itu di COVID kan dok? Sebenarnya kalau dibilang pasien di-Covid kan, Nggak eee, mungkin lah ya. kalau dibilang dibilang karena di-Covid kan karena dia memang harusnya negatif tapi dipositifkan, itu harusnya sih enggak. Iya benar. Hmm. Karena memang sebenarnya ya kalau dibilang, negatif tapi dipositifkan, itu kan berarti seperti kita mencari pasien gitu ya. Hmm, ya Nah, apalagi sedangkan sekarang mau mengurangi pasien kan dok? iya, itu makanya. Sedangkan kami kalau bisa mengurangi pasien gitu. Iya. Jadi kalau dibilang sengaja meng-Covid-kan sih enggak. Hmm. Hanya memang kadang yang sulitnya adalah gini, pasien masuk misalnya dengan riwayat gula Hmm. atau riwayat atau riwayat apapun itu. Nah, rupanya ada komorbidnya, ada, yang lain. Nah, rupanya dites, ketika dia dites, rupanya dia positif gitu. Hmm. Nah, kadang masyarakat tuh menganggap bahwa, kan ibu saya, bapak saya, atau keluarga saya ini, Hmm. sakitnya stroke, sakitnya, gula gitu. Hmm. Kenapa, tiba-tiba jadi COVID gitu. Nah, itu yang seringnya Hmm. seringnya berdebat di sana, sehingga menyebabkan karena pasien itu menganggap bahwa rumah sakit itu meng-Covid-kan si pasien ini. Padahal sebenarnya Oh iya iya. Pasien sudah COVID sebenarnya di awalnya, Hmm. hanya memang karena dia tidak dites, ya karena kan COVID ini kan ada yang tanpa gejala. Nah, jadi dia dites supaya dia positif gitu. Jadi seakan-akan itu di-Covid-kan gitu. Oh Sebenarnya sih enggak gitu. iya iya. Iya sih dok. Soalnya ya kalau menurut saya sih namanya penyakit ini kan baru ya dok ya. Pasti Mhm, ya dari sisi pemerintahan, dari sisi ke dokter yang perawat dan nakes yang lainnya, dari sisi organisasi keahlian ya pasti di satu sisi akan bingung juga gitu kan masih karena masih ibaratkan tiba-tiba di bulan Maret kalau di Jakarta waktu itu tiba-tiba udah PSBB waktu itu iya gitu iya. kan. Nah, ibaratkan ya masih masih meraba-raba lah begitu kan apa sebenarnya COVID ini apa gitu kan apalagi dengan banyaknya varian-varian yang terbaru Mhm. begitu ya dok ya. Nah kalau melihat dari kondisi di RSUP Sanglah sekarang gimana dok?
Kalau untuk kondisi yang sekarang kondisi COVID-nya atau Mhm. kondisi apanya? Kondisi COVID-nya, Dok. Ya kondisi COVID, terus kondisi, tingkat, keterisian pasien ya, Kondisi Dok, ya? apa? Mhm. Oke. Yang pertama, kalau untuk tingkat COVID-nya memang, secara beberapa minggu belakangan ini itu meningkat. Mmm, Sebenarnya tingkat hunian kami itu pas awal-awal bulan lalu, itu bulan Juni awalnya itu, tingkat hunian kami secara kapasitas bed-nya itu cuma terisi paling cuma di bawah 10%, mmm, di bawah 10%. Jadi memang sudah mulai menurun, mhm, sampai memang ruangan-ruangan yang ada itu sudah dialihfungsikan tuh jadi yang non Covid gitu. Nah, tetapi, selama beberapa belakangan ini kan memang ada peningkatan jumlah wisatawan domestik juga yang ke Bali. oh, iya iya, mhm, Wisatawan domestik yang ke Bali, mhm, kemudian, ya memang orang sudah kalau dibilang, vaksinnya sudah dilakuin mhm, memang tinggi. Di Bali memang, tingkat untuk vaksinnya itu sangat-sangat tinggi. mhm, Nah, tetapi memang masyarakat ini, ada beberapa masyarakat yang oknum-oknumnya yang mengabaikan prokes. mhm, Jadi protokol kesehatan itu diabaikan, nggak pakai masker dan sebagainya. Sehingga memang, eee, beberapa hari belakangan itu jadi meningkat. mmm, Meningkatnya itu dari 2 aspek. Yang pertama aspek yang memang dibawa oleh dari wisatawan domestik, mhm, dibawa ke Bali, kemudian ada yang, memang, penularannya terjadi di lokal. Nah, mhm, jadi memang, sulitnya ini adalah, tracing-nya kita yang lemah. Memang, mmm, kita akui tracing-nya kita itu mhm, sangat lemah, sehingga kadang, pasien-pasien yang positif ini tidak terdata secara, pasti, sehingga kadang jadinya lost jadinya pasiennya itu, gitu. Jadi memang, sekarang ditingkatkan, sangat-sangat ditingkatkan kembali mhm, tracing-nya ini, tetapi memang, kadang masyarakat juga, punya andil di dalam, ketidak, terdataan ini karena mhm, berhubung masyarakat kadang, yang pertama kadang kan masuk ke UGD, iya, masuk ke mhm, UGD kemudian, kita udah curiga nih pasiennya mungkin Covid gitu. mhm, Tapi kan, pasien itu harus di-swab, harus di-PCR. Nah, biasanya kalau pasien ini tidak emergency, artinya tidak gawat darurat, kami suruh untuk di-swab di, kayak di polikliniknya iya, gitu, mhm, poskonya gitu. Nah nah kadang masyarakat tidak men-swab gitu. mmm, Jadi terakhirnya kita nggak tahu nih pasien ini sebenarnya dia positif atau enggak, hanya kita memang menyarankan mhm. si pasien ini untuk dilakukan swab gitu. Iya ya, Dok. Jadi ya sebenarnya kembali lagi ke ya kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik gitu ya, Dok, ya. Apalagi di rumah Mhm, sakit kan, punya protokol kesehatan sendiri juga gitu yang beda mhm, dengan tempat-tempat lain gitu ya, Dok. Nah kalau kalau tadi kan sebelum di bulan sebelum Juni ya, Dok, ya, mhm. kapasitas bednya itu di bawah 10% ya, Dok, ya. Nah kalau sekarang kisaran berapa, Dok? Eee, Sekarang kalau kita lihat sih secara Bali memang Mhm, sudah meningkat, udah mmm, sekitaran, 40-an, lima mmm, puluhan persen sekarang di Bali, mhm, secara total. mhm, Kalau di Sangla sendiri memang, terjadi peningkatan, mhm. karena memang kasus-kasus rujukan juga banyak yang kami Mmm, temui, dari beberapa rumah sakit swasta yang merujuk ke rumah sakit Sangla. oke. Eee Kalau dibilang tingkat ini ya bergerak sih, artinya, Mhm, fleksibel. Artinya nggak tentu di satu angka, hanya mhm, memang range-nya itu udah di angka sekitar 40, 50, 60 dan sebagainya. Hanya mmm, memang masih belum mencapai di angka, yang memang sangat-sangat kritis gitu. mhm. Nah, tapi memang kita harapkan, Bali semoga tidak mencapai di Nah, titik iya, kritis. amin. Nah, Mhm, hanya memang kondisinya adalah, beberapa hari belakangan ini ketika saya jaga, ketika teman-teman yang lain lagi jaga di UGD, mhm, sudah banyak yang kami temui kadang, pasien-pasien datang dengan riwayat ini tapi, salah satu indikator yang sangat-sangat kami, eee,
pegang kuat itu adalah indikator saturasi gitu, saturasi oksigen. Saturasi oksigen ya, Dok? Jadi banyak pasien-pasien yang kami temui terjadi penurunan kadar oksigen, ada yang sampai 50%, ada yang sampai 40%, ada yang 60 dan sebagainya, tapi tanpa ada riwayat sakit apapun gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kami sangat-sangat yakin ini kemungkinan COVID gitu. Iya, Nah, iya, Dok. kami suspek, kemudian rupanya di swab dan terakhirnya positif gitu. Jadi memang terjadi peningkatan yang cukup drastis sih kalau dibilang kalau di awal-awal Juni masih kami di awal Juni itu kayak setiap kami curiga gitu, oh ini kayak mungkin karena ada batuk, pilek, demam dan sebagainya, kami curigai tapi hasilnya negatif gitu. Jadi memang kasus-kasusnya udah mulai menurun di saat itu. Nah, tetapi rupanya akhirnya mulai lagi meningkat dan tingkat yang gejala ringan juga cukup banyak sekarang. Jadi memang di beberapa rumah sakit di swasta atau di rumah sakit pemerintah RSUD yang lain itu kan merawat yang gejala ringan. Kalau yang di Sangla memang dikhususkan untuk yang gejala sedang sampai berat. Jadi Ya. karena diusahakan yang berat sama yang sedang ini ditangani di rumah sakit umum pusat, sedangkan yang ringan saja itu bisa ditangani di rumah sakit rumah sakit daerah atau rumah sakit swasta yang lain gitu. Sehingga kalau secara total kita lihat di Bali, memang bed occupation rate-nya atau bornya itu udah cukup meningkat sekarang udah di angka sekitar 50-an gitu sekarang. Ya, itu 50% itu maksudnya di seluruh fasilitas kesehatan di Bali ya? Di Bali, Oh, iya, rumah iya. sakitnya. Nah, Rumah sakitnya, Dok. hanya memang peningkatan drastisnya sih sebenarnya terdapat di Denpasar sama di Badung. Jadi provinsi ini kan memang dua kabupaten ini merupakan dua kabupaten atau dua kota ini yang cukup banyak pendatangnya, Dok. wisatawan dan sebagainya, sehingga memang peningkatan kasusnya tinggi di sini. Baik, Dok. Nah, kalau melihat dari yang sebelumnya, Dok, sejak awal COVID masuk ke Indonesia, paling tinggi itu kapan, Dok? Bor dari RSUP Sangla atau rumah sakit di Bali? Paling tinggi itu ketika di Januari Februari. Di saat Januari. kita tinggi-tingginya itu tingkat hunian kita itu tinggi banget. Setelah awalnya itu tinggi, tapi kadang kita masih sulit di awal-awal itu karena kan memang ruang isolasi itu masih sedikit, terbatas dan sebagainya, sehingga kalau sekarang beberapa ruangan yang biasa dijadikan ruang COVID, kemudian diberikan tekanan negatif dan sebagainya, sudah mulai menurun, tapi memang di kasus pas waktu Januari Februari itu meningkat drastis, sehingga banyak pasien-pasien yang kadang gejala-gejala berat, kadang yang harusnya masuk rumah sakit di Sangla, jadinya kita tidak bisa merujuk untuk sementara. Misalkan ada rumah sakit swasta yang butuh misalnya ventilator atau butuh HFNC kalau kita bilangnya, itu adalah kayak selang oksigen yang tekanan tinggi. Itu kadang jadinya kami minta tolong untuk ke rumah sakit yang si perujuknya itu untuk dicoba ditangani di sana dulu, karena memang tingkat hunian kita udah full gitu di saat itu. Oh, di Januari itu, Dok? Ya, Januari Itu Februari sampai berapa persen, Dok? Itu kalau kita bilangnya sih kalau untuk yang intensifnya, artinya yang untuk gejala beratnya itu hampir 100%. Gejala beratnya. Tapi kalau untuk gejala ringannya memang ada, gejala sedangnya ada. Jadi kalau secara total ya mungkin tidak 100% kalau kita berbicara, tetapi kalau kita berbicara yang untuk intensifnya, artinya yang butuh ventilator dan sebagainya, di saat itu pernah kejadian di saat itu 100% gitu. Jadi tapi memang kalau kita lihat secara data sih memang tidak 100%, karena berhubung kan ada yang gejala sedang, ada yang gejala ringan juga yang dirawat gitu. Nah, dan itu sudah di saat itu Indonesia itu kalau nggak salah tuh mencapai di angka 12-an ribu ya. Pas tinggi-tingginya itu. Pas tinggi-tingginya itu
Nah, itu di Bali juga meningkat gitu. Mmm. Nah, tapi sejak itu udah mulai turun, semua udah mulai turun, kasusnya sudah mulai agak melandai. Terasanya sih ketika di bulan Mei Juni ini sudah mulai menurun. Nah, rupanya pas akhir Juni ini mulai naik lagi gitu. Oh, gitu ya, Dok, ya? Iya, kemarin diskusi dengan, ya nakes yang di rumah sakit darurat, Wisma Atlet juga, Mhm, dia juga menyampaikan salah satu yang tertinggi itu ya di bulan Januari itu juga, Dok. mhm, Jadi, wah ini kayaknya, mungkin secara statistik mungkin hampir sama ya, Dok, ya, maksudnya, mhm, kondisinya maksudnya merujuk kepada Bali kan juga termasuk salah satu kota, ya apa ya, daerah dengan ya kota besar lah begitu di Indonesia gitu ya, Dok, ya. Nah, eee, terkait dengan ya mudah-mudahan tidak sampai seperti di Januari lalu ya, Dok, ya. mhm. Nah, kalau di Januari lalu itu, eee, apa, Dok, mungkin ya kisah-kisah atau cerita yang mungkin yang menarik yang bisa di-share gitu, Dok? Kisah sebenarnya kalau kisah Covid ini banyak sih, kadang Nah, itu dia, Dok. ya lucu-lucu, ada yang lucu, ada yang kadang, eee, menyedihkan juga ada. Nah, Iya, memang, kita beradaptasi dengan Covid ini gitu mhm, jadi. Yang pertama mungkin, kalau yang lucunya ya kadang, banyak yang pasien kadang kan ada beberapa pasien yang kadang, merasa rumah sakit itu meng-Covid-kan pasien gitu. Ya, nah jadi walaupun memang sudah kami bilang, "Ini kemungkinan Covid," itu, "Enggak kok, enggak, gini gini gini," menolak pasien kemudian, padahal yang ngomong dokter ya, Dok? iya makanya. Nah, makanya ya seperti itu. Jadinya kadang lucunya, susah mengedukasi masyarakat karena memang Mmm, masyarakat ya kadang masih percaya terhadap, bahwa Covid itu tidak ada gitu. Itu mmm, masih ada kok masyarakat iya, yang seperti itu gitu. Nah, kemudian, yang memang di awal-awal sih, yang biasanya di awal-awal itu dulunya yang waktu kami masih belum beradaptasi, yang mhm, masih masih ya meraba-raba lah gitu, ini pasiennya pasien apa gitu. Nah, di saat itu, di UGD itu hampir penuh semua. Itu mmm, kebetulan penuh karena pasien dengan curiga Covid, itu di saat itu ringan, sedang, berat itu semua di UGD gitu. oh Jadi nyampur tidak semua ya, ada Dok, ya? ya tidak ada dipilah, kalau dulu kan Mhm, memang belum jelas nih protokolnya dan sebagainya gitu. mhm, Nah, yang kayak gitu. Nah, hanya memang, eee, yang kami sangat-sangat, sesalkan sih sebenarnya sebenarnya sih kalau dibilang, Covid itu, misalnya penyakit yang ringan dan mhm, sebagainya, iya memang ringan untuk orang-orang yang usia muda, gitu, mmm, di situ, mhm, gitu, di saat muda. Hanya memang orang tua agak beresiko. Nah, seringnya, yang kami jumpai adalah, kami udah curiga nih pasiennya kayak Covid, gitu. Dibilang pasiennya ini, tapi keluarga si pasien ini bilang, "Ibu saya atau bapak saya itu mhm, tidak pernah keluar," gitu. "Di iya, rumah aja," katanya iya, gitu. "Di rumah aja, ya nggak pernah keluar." Ya tapi kami bilang, "Ya sekarang, Masnya atau Mbaknya heeh, ada nggak keluar?" Gitu. "Ya mmm, jelas ada Dok," katanya gitu. Lah, ya sekarang yang bawa virusnya siapa? Saya iya, tanya gitu. heeh, Nah, jadinya memang terakhirnya kami tes, rupanya positif gitu, bapak oh, ibunya kadang kayak gitu. Jadi memang jadi yang pembawa si Covid-nya ini kadang yang tidak kita sadar itu adalah mhm, si pasien, keluarga pasiennya gitu. Walaupun mmm, pasiennya ini sebenarnya, di rumah aja gitu, sudah menaati protokol dan sebagainya. Nah, kemudian, eee, memang karena di Bali kan masih ada beberapa yang istilahnya wisatawan mancanegara yang masih ada di Bali. mhm, mhm, Nah, dan itu memang agak sedikit kesulitan untuk, menyuruh atau meminta mereka tuh mematuhi protokol kesehatan. Jadi kadang ya biasalah, kadang disuruh pakai masker dan mereka cuma pas lagi ada, kalau di sini kan ada namanya pecalang. Pecalang itu kayak hansipnya lah, oh hansip oke, daerah mhm, itu gitu. Nah mhm, nah kadang disuruh pakai masker gitu, tapi enggak gitu. Nah, hanya memang, di Bali ini memang agak sedikit kesulitan, memang kalau kita berbicara secara kesehatan sama ekonomi, ini memang salah satu yang sangat iya, bertolak belakang gitu. iya Ini benar sangat sekali, Dok, mhm, sulit banget. mhm, Eee, Padahal kalau dibilang, tingkat
hunian hotel itu Hmm? sudah mulai meningkat Iya. di saat sekarang itu sudah Hmm. mulai meningkat, tapi gara-gara katanya PPKM darurat dan sebagainya jadi menurun lagi, ada yang Hmm. dan sebagainya. Dan memang jadi ada dilema sih sebenarnya di Bali ini, karena sangat bergantung pada pariwisata soalnya di Iya, Bali. benar dong. Hmm. Nah, jadinya kadang masyarakat jadinya antipati terhadap COVID ini gitu. Jadi menganggap bahwa ya mau COVID, nggak COVID pun saya nggak makan gitu, jadinya kayak Iya, gitu. iya. Hmm. Yang susahnya seperti itu. Hmm. Nah, yang menyedihkan sih sebenarnya seringnya yang kami jumpai pas waktu di awal-awal, pasien ini kadang sudah gawat istilahnya, sudah Hmm. gawat, tapi karena dia COVID jadinya kesulitan mendapatkan ruangan rawatan gitu. Oh. Nah, sulitnya karena misalnya contoh pasien butuh ventilator, tapi kebetulan ventilator lagi penuh. Hmm. Nah, eee, kesulitannya adalah ketika pasien ini seakan-akan jadinya, seperti dibiarkan gitu, Oh, iya, iya. kata-katanya dibiarkan Iya, iya. untuk, meninggal gitu jadinya, karena Hmm. memang ventilatornya tidak tersedia Tidak gitu. tersedia. Hmm. Mhm, itu yang sulitnya. Jadi sebenarnya kalau dibilang menyedihkan, kalau dibilang apakah tenaga kesehatan atau rumah sakit itu diuntungkan karena COVID, sebenarnya enggak gitu. Hmm. Sebenarnya enggak. Yang Iya. pertama, kalau kita berbicara tentang pasien, kami jujur lebih kalau saya sebagai nakes, saya lebih jujur lebih memilih tanpa COVID gitu. Hmm. Tanpa COVID karena yang pertama adalah kita bisa memeriksa pasien dengan leluasa, Hmm. kita tidak, Nggak was-was seperti tidak sekarang ya, Den, ya? was-was lagi, Iya. nggak curiga dan sebagainya. Dan kemudian, pasien juga lebih ramai datangnya. Dulu misal contoh, pasien dengan sakit apapun, dengan Hmm. sakit ringan pun kadang ke rumah sakit gitu kan. Kadang ya udah Hmm. kami, pengobatan dan sebagainya. Sekarang, pasien juga kadang takut juga ke rumah sakit gitu. Iya, Kadang, benar. nanti saya kena COVID gitu, jadinya Iya. kayak gitu. Nah, yang menyedihkan sebenarnya kalau pasien yang sebenarnya harusnya ke rumah sakit, tidak ke rumah Tidak, sakit, itu iya, yang sulit. benar. Hmm. Nah, misalnya contoh pasien yang harusnya mendapatkan operasi, tapi gara-gara COVID, jadinya operasinya ditunda, Hmm. gitu. Nah, ini yang merupakan dilema sebenarnya. Kalau kita berbicara sebenarnya cerita-cerita COVID ini sebenarnya, tapi memang sejak peningkatan varian yang baru ini, Hmm. memang sedikit banyak kalau kita berbicara mungkin eh, yang sudah mulai terkena. Bayi, anak-anak sekarang sudah mulai agak, rame yang terkena. Hmm. Kalau dulu mungkin kalau kita tes anak itu mungkin Hmm. cuma berapa persen aja yang positif gitu, sisanya pasti negatif negatif Iya. negatif. Tapi memang terasa sejak, adanya varian baru ini memang, kasus pada anak-anak itu meningkat cukup meningkat. Kemudian, sekarang yang sulitnya adalah, wisatawan mancanegara juga terkena COVID lagi gitu sekarang. Hmm. Hmm. Jadi yang istilahnya bule-bule yang di sini, itu sudah mulai ada yang positif gitu. Kalau Iya. dulunya mungkin mereka abai Hmm. tapi nggak pernah positif gitu. Oh, Nah, iya, iya. sekarang udah kena gitu, udah banyak yang Hmm. kami rawat, beberapa wisatawan mancanegara yang, positif COVID gitu, yang memang, dirujuk dan sebagainya. Dan ini, eee, jujur susah sih kalau kita berbicara karena sekarang, dengan adanya kasus yang gampang menular dan sebagainya, dan ini, kesulitan misal contoh, sekarang kan digalakkan dengan 2 masker nih, Oh, iya, benar, benar. ya kan, Hmm. digalakkan dengan 2 masker. Eee, meminta masyarakat untuk memakai 1 masker saja itu sulit gitu, Iya, iya, benar, benar. iya kan? Benar, benar, benar. Heeh. Untuk memakai 1 masker itu sulit gitu. Heeh. Apalagi sekarang disuruh untuk memakai 2 masker. Hmm. Ini dilema banget sih sebenarnya. Ini dilema banget karena, meminta pasien untuk datang dengan 1 masker aja itu Hmm. kadang masyarakat tuh udah kadang masyarakat maskernya kadang di dagu, kadang, dilepas kemudian Iya. yang lucunya, eee, dia memakai masker, Heeh. oke,
Nah, ketika dia mau ngomong, dia lepas Dibuka, iya maskernya benar. gitu, dibuka gitu. Iya benar. Jadinya kami bingung, Iya. ini Bapak, Ibu mau pakai masker untuk apa gitu Iya. sebenarnya. Karena dia ngomong, Ngomong iya benar. tapi buka masker gitu. Nah, jadinya kadang lucu-lucunya kayak gitu. Jadi kadang kami edukasi yang seperti itu kadang susah dan memang sulitnya adalah COVID ini seperti virus yang nggak kelihatan gitu. Jadi Mhm. kadang ada tapi nggak terasa untuk masyarakat gitu. Mhm Jadi mhm. sampai udah berat barulah positif gitu. Jadi kayak mungkin kalau kita dengar-dengar cerita gitu, mungkin awalnya ada beberapa masyarakat yang kadang COVID ini nggak benar gitu Mhm. dan sebagainya. Tapi ketika keluarganya yang kena, baru dia sadar, Nah, baru dia itu dia. percaya gitu. Iya Nah, iya. seringnya kayak gitu. Itu yang sering sering banget kami jumpai seperti itu. "Oh iya ya, Dok, rupanya benar ya COVID itu ada ya," gitu ya. Sampai ya tapi keluarganya udah kena duluan gitu. Mhm. Itu yang seringnya. Iya sih, Dok. Kemarin juga tadi terkait dengan apa, ventilator yang kosong itu kebetulan saya juga merasakan sih, Dok. Tapi itu dulu waktu Mhm, anak, ya memang saya merasakan sih waktu itu anak, yang lahir prematur butuh masuk NICU kan harus pakai ventilator ya, Dok, ya. Masuk ventilator, ya memang harus nunggu dulu gitu karena di NICU yang punya ventilator, cuma sedikit. Bahkan mhm, itu kondisinya di rumah sakit umum pusat RSUP itu, udah kelas RSUP begitu kan. Dan ketika meninggal pun anak waktu itu ya memang, karena ya, keadaan udah mulai membaik akhirnya kan ventilator dilepas ya, Dok, ya. mhm, Namun keadaannya setelah membaik itu memburuk lagi gitu kan dan butuh ventilator, ternyata ventilatornya penuh semua gitu kan. mhm, Ya jadi ya pada saat itu kita ikhlaskan aja gitu kan. Nah terus terkait dengan tadi benar juga sih, Dok, kemarin baru diskusi sama teman di kantor, bukan teman, salah satu konsultan di kantor. Dia bilang, eee sebulan yang lalu adik iparnya meninggal dunia karena Covid katanya. mhm. Terus dia cerita, minggu ini katanya, ayah ibu mertuanya meninggal dunia karena Oh, Covid gitu. Terus, waduh apa, syok ya kaget juga dan waktu itu kita adakan lagi sesi lagi dengan beliau gitu, Dok. mhm. Dia baru dapat ini, dia ngomong juga, "Ya tadi adik iparnya satu lagi meninggal dunia juga," gitu. Waduh kaget. Empat orang dalam keluarga Betul. intinya meninggal dunia gitu kan, waduh. Tapi masa kita harus sadar kalau ketika ada keluarga kita atau kita sendiri sakit dulu kan nggak mungkin gitu kan, Dok. Iya. Iya, dan ya Sebenarnya sih mhm. Nah kalau sebenarnya sih gimana, Dok? kalau kita berbicara ini sebenarnya, eee, kesulitannya adalah kalau misalnya, rumah sakit itu tidak mampu lagi untuk, Iya, menangani pasien. Sebenarnya mhm, itu. Sebenarnya, mhm, eee, kalau selama rumah sakit masih mampu menangani si pasien, mhm, mungkin pasiennya ini masih bisa tertolong. Tapi karena kalau kasusnya meningkat, ini yang ditakutkan, karena kalau kasusnya meningkat, tingkat hunian rumah sakit itu meningkat, mhm, nah menjadikan orang yang memang yang benar-benar butuh ke rumah sakit, mhm, jadinya nggak bisa ke rumah sakit karena, rebutan nih, gitu. Jadi kadang berbicara seperti misalnya contoh, mhm. pas waktu awal-awal yang, sangat ramai, sangat, penuh banget, itu ada kok ruangan gitu, misalnya kayak contoh kita butuh ruangan nih, Mhm. ada rujukan gitu, butuh ruangan gitu, tapi ruangannya penuh gitu. Nah, tapi tiba-tiba ada dibilang, "Oh ya ini kemungkinan si pasien ini mau meninggal," gitu. Jadinya, Oh, ada satu pasien yang memang kayak sudah mau meninggal dan sebagainya, ya seakan-akan, kita seperti mendoakan orang yang, iya eee supaya dia meninggal, supaya ada masuk si keluarganya ini, jadinya seperti itu. Jadinya kadang memang miris, iya benar, tapi Dok, mhm, susahnya itu gitu. Kadang jadinya, mau nggak mau kalau untuk supaya dia bisa masuk, mhm, ya harus ada yang yang mhm. sembuh atau ada yang meninggal, baru bisa Ah, jadi. iya iya, benar, Dok. Nah, sebelumnya sudah pernah mengalami seperti itu, Dok? Banyak, Maksudnya kesulitan sering. oh banyak, Dok? Sering sering yang kayak gitu, kesulitan kesulitan di ventilator dan sebagainya, itu rame banget. Itu Waduh, dulu sering banget kalau kami kebetulan kan kami yang mengkoordinir iya, rujukan gitu. mhm, Jadi rujukan-rujukan yang misal contoh yang ke
rumah sakit Sangla, dari rumah sakit yang lain gitu, rumah sakit swasta kan Mhm. kami yang Iya. terima duluan, kami mengalokasikan kira-kira, apakah ada tempat atau tidak gitu. Nah, itu kebanyakan pas waktu di awal-awal itu sering kami bilangnya, tempat untuk sementara kami tunda dulu rujukannya, Mhm. kami tunda dulu untuk, dirujuk dan sebagainya karena, ruangannya penuh gitu. Mhm. Nah, seringnya kayak gitu. Nah, jadinya memang kadang di rumah sakit perujuk itu kadang ada beberapa teman-teman dan sebagainya kayak, pingin dirujuk, ada malahan keluarganya spesialis, Mhm. dulunya keluarganya spesialis yang mau dirawat di Sanglah atau di rumah sakit kami juga, itu juga nggak bisa masuk gitu. Bahkan Ada sampai keluarga. sampai keluarga Mhm. konsulen, keluarganya spesialis Mhm. yang harusnya masuk ke sana, itu juga nggak bisa karena memang benar-benar penuh gitu, mau gimana gitu, mau Iya, kita benar. usahakan gimana juga nggak ada Nggak gitu. ada, benar. Mhm. Nah, itu sih sebenarnya jadinya, sebenarnya harapannya itu adalah, semoga sih, eee, dengan adanya vaksin dan sebagainya ini, Mhm. semoga sih, tingkat hunian itu, tidak penuh gitu. Kalau Mhm. penuh, seperti mungkin teman-teman saya yang berapa di Jakarta mungkin sudah mulai kewalahan ini, Iya, udah benar mulai benar. rumah sakit ini Mhm. udah mulai penuh, ada yang susah mau masuk nggak bisa, Mhm. Wisma Atlet aja sekarang kondisinya udah sangat-sangat penuh dan Mhm. sebagainya gitu. Nah, ini memang yang kita takutkan sebenarnya ini gitu, yang kita takutkan adalah kalau tingkat, eee, rumah sakit kita sudah penuh, masyarakat jadi nggak tertolong, itu yang jadi sulit. Susah, ya. Kita harapannya jangan seperti itu ya, Dok. Mhm. Karena ya kayaknya apa ya, saya nggak kebayang kalau misalkan jadi kayaknya apa ya, apa ya bahasa kalau di saya, mengambil peran Tuhan kan artinya menentukan siapa yang hidup, siapa yang meninggal. Wah, itu nggak kebayang Iya. gimana rasanya gitu. Nah, nah ini Dok, mungkin terkait dengan kondisi masyarakat, terkait tapi tadi udah beberapa udah, Dokter Erik sampaikan sih. Nah, tapi mungkin mau memperjelas sedikit, terkait dengan pola hidup di Bali gimana Dok? Maksudnya terkait dengan protokol kesehatannya, memakai masker, menjaga jarak, dan yang lain-lain di Bali gimana Dok? Eee, di Bali sih sebenarnya pas waktu, eee, kalau di awal-awal Mhm. mungkin masih ketat ya di awal-awal, masyarakat pakai masker, kemudian masih ada yang istilahnya kayak pecalangnya atau Mhm. polisinya yang nangkap-nangkap, yang kasih denda dan sebagainya. Mhm. Itu ada kok beberapa teman-teman yang kadang, bilangnya gini, eee, "Udah kesulitan cari makan, masa masih didenda?" Gitu katanya, Waduh, gitu. iya iya. Nah, itu memang kayak gitu, Mhm. tapi ya saya bilang, "Ya supaya nggak didenda ya pakai masker," aku bilang, "kalau pakai Mmm. masker kan nggak mungkin didenda." Benar benar, iya Ini kan iya, iya logikanya logikanya, gampang gitu, gampang aja logikanya ya, gampang. mhm. Artinya kalau memang kamu tidak mau didenda, ya silakan pakai masker. Artinya Mhm. masker juga bukan sesuatu yang harus dibeli dengan, uang yang mahal, enggak. Mhm. Masker kan masker kain juga bisa, artinya Mhm. ya bisa dicuci dan sebagainya. Sehingga, sebenarnya tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak memakai masker sebenarnya itu. Mhm. Nah, hanya memang ya karena ada pengaruh beberapa ya oknum-oknum influencer atau oknum-oknum yang lain lah, yang menganggap bahwa, Covid itu nggak ada Mhm. dan, mungkin, eee, Covid itu mungkin cuma sekedar Covid saja, artinya Mhm. bukan sesuatu hal yang harus diseriusin dan sebagainya gitu. Nah, jadinya ada beberapa yang menjadi, tidak mau menggunakan protokol kesehatan itu sebagai, bagian dari kehidupannya sehari-harinya. Iya. Jadi, eee, masih banyak kok masyarakat yang, memang, tidak memakai masker, Mhm. kemudian yang ya cuci tangan seadanya, hand sanitizer seadanya dan sebagainya. Dan memang beberapa minggu yang lalu, Mhm. Eee, ada sih beberapa, ya kita nggak bilang lah, tempat dan sebagainya itu, tapi ada beberapa klub atau pub yang buka dan Mhm. kemudian,
di Bali yang pengunjungnya itu Hmm? tidak menggunakan masker gitu. Hmm, hmm, Jadi bayangkanlah orang lagi di pub atau di hmm. klub itu, tapi nggak pakai masker gitu. Iya. Nah itu nggak tahu lagi lah gimana penularan dan sebagainya, nggak tahu lagi lah kita gitu. Itu virus COVID-nya juga lagi party gitu ya. Ya lagi party lah gitu. Itulah itu sulitnya gitu. Nah memang sulitnya ini adalah di satu sisi mungkin kalau kita berbicara mungkin kalau kita ke sisinya yang si pub atau sisinya si klub atau sisinya di Hmm, hotel dan sebagainya, mungkin mereka menganggap bahwa ada saja orang yang ke sana itu sudah untung gitu. hmm. Ya Iya, kan? iya, Dok. Karena kan Hmm. ekonomi lagi sulit nih. Lagi sulit. Hmm. Ya, jadi kalau suruh pakai masker ya mungkin ya dibilang aja, oh ya pakai masker ya gitu. Tapi Hmm. ya iya gitu, pengunjungnya iya, tapi pengunjungnya juga bandel gitu. Jadi Iya, iya. pakai masker, ya dia bilang, "Ya kan nggak mungkin saya minum tapi pakai masker," gitu kan. Iya, iya. Iya kan? Nah, itu juga sih yang menyebabkan memang, protokol kesehatan di Bali itu jadi ada 2 sisi. Hmm. Ada yang memang, benar-benar ketat, ada yang benar-benar dia takut banget, Hmm. tapi ada yang benar-benar lepas banget gitu, Pas. Hmm. Iya. gitu. Jadi, eee tapi memang kondisinya karena di Bali mungkin karena angkutan umumnya kan sedikit ya, artinya kalau di Hmm. Bali kan memang, lebih banyak orang yang menggunakan transportasi sendiri gitu, Hmm. transportasi sendiri dan sebagainya dan mungkin, kalau dia kena pun mungkin kenanya di pasar atau Iya. kenanya di bukan kena di transportasi dan Hmm. sebagainya. Nah hanya memang, kalau kita berbicara potensi penularan itu sama-sama tinggi kok, Hmm. sama-sama tinggi. Hanya mungkin bedanya dengan jumlah penduduk yang berbeda antara Bali sama Jakarta, ya Hmm. mungkin di Jakarta lebih padat, yang mungkin lebih tinggi, Iya, benar, Dok. transmisinya gitu. Hmm. Itu aja sih sebenarnya. Iya sih, Dok. Mungkin ya apalagi di Bali gitu kan maksudnya mayoritas apa kegiatan ekonominya di situ ya pariwisata gitu ya, Dok, yang Mhm. butuh interaksi langsung begitu ya, Dok. Ya Ya, itu, itu yang mungkin jadi tantangan begitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi sih ya mungkin sama seperti yang dokter sampaikan tadi ya, mungkin kalau memang yang perlu banget keluar ya tetap pakai masker, jaga apa protokol kesehatan tetap dijaga gitu kan. Ya ibaratkan kita minimal usaha kita adalah gitu kan untuk menguranginya gitu. Jangan sampai loss saja gitu kan, nggak usah pakai masker gitu. Karena memang di Jakarta pun ya sama, Dok. Kemarin saya juga ada yang kalau ngomong dia buka masker, saya aja kaget sendiri gitu kan. Terus ada juga yang kadang maskernya nggak dipakai gitu kan. Ya kadang akhirnya ya diri sendiri aja yang kadang menjauh gitu, Dok. Apa nggak ini. Kadang di satu sisi juga mungkin salah satu kalau yang saya lihat sih salah satu bentuk kita untuk bantu perekonomian ya juga ya sering-sering mesen makan menggunakan ini apa jasa antar makanan online begitu kan. Ya daripada kita keluar ini kan sekalian kita ngasih makan orang lah begitu kan. ya. Nah, Dok, kalau terkait dengan ini vaksin ya, Dok. Nah, Mhm. ini kan ya banyak berkembang lah hoaxnya gitu, Dok. Vaksin. Dokter sendiri udah vaksin berarti ya, Dok ya? Sudah sudah. Oh, sudah. Dari awal Januari sih udah. Oh, dari awal Januari ya, Dok ya. Nah, ini terkait dengan vaksin gimana, Dok? Apa kan katanya orang yang sudah Eee, sudah pakai vaksin kok masih positif begitu kan. Nah berarti, vaksinnya ada yang bilang konspirasi lah gitu kan. Ada ada yang bilang Pakai ada chip gitu chip ya. di dalamnya, saya nggak kebayang, wah chipnya hebat banget gitu chipnya. Mungkin kebanyakan nonton film kayaknya. Nah itu dia. Nah, gimana Dok kalau terkait Ya. dengan vaksin ini Dok? Tapi mungkin kalau spesifik pertanyaan mungkin gini Dok, eee apakah maksudnya, dokter kan mengalami tuh, Dok, menerima pasien yang sebelumnya memang nggak pernah dapat vaksin gitu kan, ya di Mhm. awal-awal Covid, dan sekarang sudah menerima gitu, Dok, Mhm. pasien-pasien yang sudah vaksin, Dok? Ya. Terkait dengan vaksin sih memang Mhm, kalau kita berbicara vaksin ini, eee, memang dari awal rencananya vaksin itu sebenarnya tidak ada yang namanya memusnahkan virus mmm, COVID, itu sebenarnya nggak ada. iya, 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 Kalau Dok, kita berbicara kita lihat dari, proses WHO, kemudian
melegalkan vaksin dan sebagainya, itu Mhm. sebenarnya memang vaksin ini dibuat bukan untuk menghilangkan gitu. Jadi Bener bener. sama halnya Mhm. ketika kita berbicara vaksin ini seperti vaksin campak, Iya, vaksin-vaksin untuk anak ya, bayi ya biasa anak-anak ya, bayi benar benar gitu. dong. Iya iya, heeh. Nah, vaksin campak, vaksin yang lain sebagainya. Apakah vaksin campak itu menjamin si anak-anak ini tidak terkena campak? Sebenarnya enggak gitu. Bisa saja dia terkena campak, tapi gejalanya lebih ringan gitu. Nah, Mhm. sebenarnya itu gitu. Dan memang sebenarnya vaksin yang direncanakan dibuat mau dengan merek apapun itu, Mhm. sebenarnya ujungnya itu adalah meringankan gejala gitu. Karena se sebenarnya pemerintah itu maunya dengan tingkat vaksin yang tinggi, harapannya itu adalah ekonomi bisa berputar, masyarakat Mhm. sudah bisa keluar dan sebagainya. Artinya walaupun masyarakat terkena Covid, tapi Covid-nya ringan gitu, Iya, benar dong. ya Mhm. kan? Jadi bisa Mhm. isolasi mandiri di rumah, kemudian yang sedang berat ini yang mungkin yang baru dirawat gitu. Mmm. Hanya memang kondisinya, karena kita mau mencapai vaksin yang benar-benar herd immunity itu sangat sulit, Mhm. karena kebetulan ya ada yang masih ya masih ada yang, ikut-ikutan dan percaya terhadap Iya. hoaks lebih percaya terhadap, berita di Facebook atau berita di WhatsApp dibandingkan baca berita yang sebenarnya gitu. Iya, benar benar. Ini sering banget. Nah, hanya memang kalau kita berbicara secara kasus Mhm. yang, setelah dia vaksin kemudian, eee, menjadi lebih ringan dan sebagainya, memang kami, kalau dibilang perbandingannya sih memang sulit ya. Iya, benar dong. Nah, Mhm. sulitnya adalah kan kita tidak tahu nih, misalnya, ya kalau dia tidak vaksin, misalnya si pasien A ini, Mhm. tidak vaksin, maka apakah dia gejala berat? Mhm. Atau kalau dia setelah dia vaksin, gejala jadi ringan gitu. Mmm. Sebenarnya kita nggak punya data yang secara pasti seperti Mmm. itu kan Mhm. harus dilakukan di lab dan Iya, benar. sebagainya. Mhm. Nah, hanya memang kalau kita berbicara secara angka kematian, secara yang kami dengar dan kami alami, itu lebih sedikit memang Mmm. setelah vaksin ini gitu. Mhm. Malahan di kami itu di saat awal-awal waktu Jawa meledak dengan, Covid-nya yang begitu banyak dan sebagainya, Mhm. di Bali itu masih enteng-enteng, masih ya Oh. masih peningkatannya itu tidak meningkat drastis seperti Mhm. di Jawa gitu. Nah, eee, malahan kami ya karena memang kebetulan di Bali kan memang, sangat digalakkan vaksinasi gitu. Mhm. Jadi, karena dalam rangka mau membuka pariwisata, wisata berbasis vaksin katanya, Iya. maka, dibuatlah, eee, daerah-daerah tertentu itu harus vaksin 100% gitu. Jadi Oh, oke oke. ya Mhm. jadi, Mhm. semua daerah itu di awal-awal pas waktu, awal-awal yang masih khusus lansia dan sebagainya Mhm. itu di Bali itu sudah mulai untuk masyarakat umum gitu, Mhm. untuk orang-orang yang pelaku pariwisata itu sudah mulai gitu. Jadi, ada kategori khususnya gitu, kategori Mhm. khususnya itu ada pelaku pariwisata itu mendapatkan vaksin di saat itu, Mmm. gitu. Jadi, memang tingkat vaksinasi kita itu cukup tinggi. Mhm. Nah, hanya memang, kalau kita berbicara tingkat kematian, kalau kita berbicara dulunya mungkin sebelum ada vaksin dan sebagainya, kalau kita lihat sih mungkin setiap kasus mungkin setiap hari pasti ada yang meninggal dan Iya. sebagainya, tapi Mhm. sekarang sudah mulai berkurang gitu. Mmm. Mhm. Nah, hanya kita nggak tahu, Mhm. karena, varian ini kan ada varian baru nih. Mhm. Nah, Nah, itu dia dong, heeh. varian baru ini yang sulit, karena kita nggak tahu apakah varian baru ini, mampu dibasmi oleh Vaksin ya. si vaksin ini gitu. Mmm. Sehingga, sampai sekarang kan masih ada penelitian yang artinya ada menunjukkan keampuhannya, tapi Mhm. ada yang katanya, menurunkan sekian persen. Nah, itu yang sebenarnya kalau kita berbicara, kalau apakah sebenarnya, saya itu perlu vaksin atau tidak, kalau Mhm. kita bicara secara case, perlu, gitu. Mau dia vaksin apapun itu, mau Iya. vaksin Sinovac, Mhm. AstraZeneca, Mhm. Pfizer, dan sebagainya, setidaknya kita vaksin dulu gitu. Mhm. Sehingga kita ikut membantu, eee,
terjadinya herd immunity-nya di Hmm, tubuh kita. Itu sebenarnya tujuan goal-nya. ya. Sehingga harapannya itu adalah, sebenarnya kalau kita berbicara keuangan negara, kalau kita berbicara tentang keuangan negara, kayaknya udah banyak banget uang negara yang dikeluarkan untuk vaksin ini Iya, sebenarnya, benar-benar. ya kan, untuk bansos dan sebagainya. Hmm, Tapi, semoga dengan terjadinya herd immunity yang semakin cepat ini, COVID bisa semakin berkurang kasusnya. Itu hmm. sih harapannya sebenarnya. Iya dok. Nah tadi saya ya menarik tadi kata-kata dokter tadi apa sebenarnya vaksin itu tidak menghilangkan penyakitnya ya dok ya. Maksudnya saya jadi ingat anak saya gitu dok karena sekarang masih ya masih rutin ini apa masih saya tiap bulan cek ini vaksin apa gitu Mhm, kan. Padahal kan sederhananya saya bisa ngomong aja ngapain vaksin polio gitu kan. Orang kena polio udah jarang banget sekarang gitu kan dok. mhm, Tapi malah dari pemerintah apa ya maksud dari pemerintah ya dari WHO sendiri masih tetap mewajibkan vaksin itu iya, walaupun memang penyakitnya udah maksudnya saya sendiri udah nggak menemukan di daerah saya itu yang kena penyakit polio gitu. Jadi ya make sense juga gitu kan dok. Jadi eh, apa ya vaksin itu memang tidak bisa menghilangkan gitu ya dok. Karena memang yang dilawan ini virus gitu ya dok. mhm. Hmm. Jadi kalau kita berbicara vaksin sebenarnya Hmm. kayak misalnya contoh kayak polio dan sebagainya, itu Hmm. kan dulu pernah kejadian Hmm. Indonesia itu bebas Hmm. polio dan sebagainya. Rupanya kan ada kejadian di tahun berapa gitu, itu Oh, polionya ada lagi gitu ada kasusnya. lagi padahal udah divaksin, maksudnya udah diterapkan vaksin secara masif gitu ya dok ya. Nah rupanya adalah case-case tertentu di daerah tersebut itu yang Hmm. anaknya tidak vaksin gitu, jadinya terkena dia gitu. Oh, iya Nah, iya. jadi memang sebenarnya vaksinasi ini sebenarnya, ada yang harapannya itu adalah, Hmm. kalau kita berbicara mungkin pernah dengar ya Hmm. katanya, Singapura yang mau dibuat jadi apa, flu biasa dan Iya sebagainya. iya. Nah, Nah itu kayaknya sebenarnya yang baca itu nggak baca dengan lengkap beritanya itu. nah itu makanya, sebenarnya kalau dibilang berbicara sebenarnya kalau kita berbicara dianggap flu biasa, sebenarnya Indonesia juga sebenarnya sudah mulai new normal juga gitu. Mm-mm. Tapi dengan catatan kalau, vaksinasi itu berjalan, kemudian Hmm. masyarakatnya menggunakan protokol kesehatan yang benar gitu dan Hmm. sebagainya. Nah, kita inginnya new normal, tapi kita tidak menerapkan itu gitu, itu yang sulit. Iya. Nah, jadi kalau vaksinasi ini memang sebenarnya kalau kita berbicara vaksinasi memang, karena ini penyakit baru juga, Hmm. masih diteliti, masih banyak vaksin-vaksin yang dikeluarkan dan sebagainya, gitu. Dan memang kalau kita berbicara menghilangkan sih sebenarnya enggak, Hmm. mengurangi sehingga harapannya adalah transmisi dari artinya penularannya dari satu orang ke orang lain tuh jadi hilang gitu. Hmm. Sebenarnya kalau kita berbicara misal contoh, kalau saja masyarakat kita itu memang semua taat terhadap protokol kesehatan, Hmm. harusnya sih hilang COVID-nya, Hmm. harusnya Iya, hilang harusnya hilang. Hmm. harusnya hilang. Karena, COVID itu nggak bisa menular, karena kalau kita semua pakai masker, kemudian semua kita cuci tangan, Hmm. si COVID-nya ini, si virusnya ini nggak punya tempat untuk menularkan ke Hmm. si B gitu. Iya 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 benar dok. Ya Hmm. kan? Hmm. Nah, tetapi karena masih ada orang yang tidak percaya, yang tidak menggunakan masker dan sebagainya. Nah, inilah jadi kesempatan Iya iya. si COVID ini untuk menularkan kembali gitu. Jadi nggak selesai-selesai gitu COVID ini. Hmm. Ya ibaratkan rantainya ini memang harus diputus lah ya dok ya. Mhm, Hmm. Ya saya ya kemarin ya baca-baca juga ya sebenarnya kan eh, vaksin ini salah satu apa ya pelengkap herd immunity tapi bukan yang utama gitu. Maksudnya kan banyak dulu wah ketika vaksin udah datang udah loss aja gitu. Karena saya ya. saya saya salah satu orang yang seperti itu gitu dok. Jadi udah dapat vaksin kemarin itu kan yang kedua wah ya nggak tenang nih gitu kan. Tapi ya walaupun saya udah ini tetap nggak ngumpul-ngumpul juga sih. Bahkan Mhm, sejak awal pandemi sampai sekarang masih belum ngumpul-ngumpul gitu. Tapi ya maksudnya kayak kadang kayak keluar gitu kan. Ya udah agak los gitu. Tapi pakai masker tetap cuma kayak pegang-pegang yang lain-lain itu udah agak los lah gitu kan. masuk. Cuma pas kemarin itu apa
ya ada varian baru dan yang lain-lain ya, ada apa, berdasarkan instruksi pemerintah juga, oh ya udah, akhirnya diketatkan lagi sekarang nih. Kayak kayak tadi yang biasanya sholat Jumat, tadi saya nggak sholat Jumat lagi. Ya. Soalnya Sekarang ada kan semua kegiatan mhm, keagamaan kan semua udah nggak boleh sekarang. iya udah nggak boleh juga gitu kan. Akhirnya, ya udahlah ditahan dulu lah gitu, mau keluar-keluar ke mana-mana gitu kan, Dok. Nah, ini Dok, terkait dengan, apa, kan di, Jawa Bali ya Dok ya, PPKM Mhm. kan akan di apa, diterapkan lagi begitu ya Dok. Nah, ini, kalau melihat dari yang sebelumnya, gimana Dok? Apa performa dari PPKM ini Dok? Apakah memang, berefek kepada penurunan jumlah yang masuk ke rumah sakit atau gimana Dok? Kalau dibilang PPKM dulunya, Mhm, istilah kalau dulunya kan, PSBB dan sebagainya, kalau kita iya, berbicara dulunya, mhm, kalau kita melihat sih trennya penurunan iya ada, mmm, penurunan ada. Tapi kalau yang memang benar-benar, dibatasi gitu, iya benar yang benar, benar-benar dibatasi seperti yang mungkin, harapannya sih sebenarnya yang dari tanggal 3 sampai tanggal 20 ini mmm, harapannya sih bisa menurunkan kasus mhm, yang sekarang gitu. iya Dok, Hanya memang, eee, karena di Bali istilahnya sangat-sangat tergantung banget dengan pariwisata, iya, kemudian dengan kegiatan ekonomi dan sebagainya. Ini yang sulit karena berhubung, masyarakat semua pada pada ngeluh sebenarnya kalau kita berbicara secara kenyataan di iya, masyarakat, mmm, itu semua pada ngeluh mmm, karena yang pertama ya, eee, terutama rata-rata kan, masyarakat di sini profesinya kebanyakan adalah, pegawai di pariwisata gitu mhm, istilahnya, iya Dok, pelaku pariwisata lah mhm, gitu. Dan itu sangat-sangat terjadi, kesulitan di mana masyarakat itu jadi, kadang kalau kita berbicara tingkat kriminalitas itu menjadi tinggi oh sekarang. oh, iya 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 iya, Sekarang tingkat kriminalitas cukup tinggi. Dulu mungkin kalau dibilang di Bali mungkin kriminalitasnya rendah, tapi mhm, sekarang udah mulai agak meningkat gitu. Kalau kita berbicara secara data dan sebagainya. mhm, Hanya memang, kalau kita bilang secara PPKM ini, eee, secara pengalaman dari sebelum-sebelumnya mhm, menurunkan kasus iya, mmm, tapi memang sulitnya adalah, eee, kesadarannya sih, adalah kesadaran masyarakatnya iya, sendiri. PPKM kan artinya kan kegiatan esensialnya masih tetap berjalan, seperti misalnya contoh yang di pasar, kemudian yang, seperti swalayan dan sebagainya, mungkin yang sulitnya adalah pasar tradisional. Pasar tradisional ini kan masih berjalan iya benar, dan ya kalau masyarakatnya atau pedagangnya pakai masker sih nggak masalah. Nah kebanyakan pedagangnya atau masyarakatnya itu lepas masker, ini iya yang iya, sebenarnya. mhm, Jadi, eee, apakah sebenarnya efek bagus atau tidaknya sih sebenarnya harus melihat dari kepatuhannya sih, benar benar Dok, kepatuhannya. Kalau mhm, kepatuhannya itu tanpa misalnya contoh, eee, kalau tanpa aparat kepolisian atau aparat, pemerintahan yang lain, mhm, apakah si masyarakat ini tetap menggunakan masker gitu. Kalau dia tetap iya. menggunakan masker, bakalan turun sih kasusnya. Iya, iya iya sih, Dok. Ya kembali lagi ke apa, kepatuhan pelaksanaannya di lapangan gitu ya, Dok. Terutama Mhm, maksud saya, sebenarnya gimana ini di satu sisi kalau misalkan kita melihat dari sisi pemerintah ya juga susah juga begitu kan, Dok. Maksudnya seperti yang dokter sampaikan tadi kriminalitas meningkat ya mungkin ya bukan saya nggak mau bilang wajar sih, tapi ya ibaratkan mayoritas di Bali itu, pekerja apa, di bidang pariwisata, sementara pariwisata menurun, wah pasti akan ngefek banget gitu kan. Dan ya ya sudah ya apa ya, sudah normalnya lah begitu kan Dok, misalkan ada, ya meningkatnya kriminalitas itu karena salah satunya karena tingkat ekonomi tadi ya Dok ya. iya, Mmm. Nah Dok ini, karena terkait dengan durasi juga nih Dok. Nah iya ini iya. dari sisi, Dokter Erik nih sebagai apa, tenaga kesehatan yang beraktivitas di rumah sakit, apa nih pesan-pesannya kepada kita semua nih Dok? Terutama kepada masyarakat lah begitu, Dok.
Sebenarnya sih pesan-pesannya ya mungkin, udah bosan ya, ada yang sudah bosan mendengarnya. Pasti pasti sebenarnya itu aja kan, Itu aja, kita benar. pikiran seperti itu kan gitu. Hanya sebenarnya, saya melihat dari dua sisi, artinya, Hmm. saya juga tidak menempatkan posisi saya sebagai tenaga kesehatan saja, Iya, tetapi saya benar-benar. juga menempatkan posisi saya itu sebagai, masyarakat pada umumnya gitu. Artinya Hmm. kalau secara ekonomi itu bagaimana dan sebagainya. Sebenarnya kuncinya adalah, tidak bisa kita menyalahkan salah satu sisi gitu. Iya, iya. Kita tidak bisa menyalahkan masyarakat, Hmm. masyarakat juga tidak bisa menyalahkan pemerintah, Hmm. karena kenapa? Karena semua kita punya andil gitu. Nah, iya, Kita setuju. punya andil, andil Hmm. di dalam, penularan atau pembatasan apapun, ke depannya virus ini mau bagaimana, semua ini punya andil. Artinya kita sebagai tenaga kesehatan, kemudian sebagai, masyarakat, kemudian sebagai pemerintah, sebenarnya semua punya andil. Hmm. Nah, dibilang, "Oh ya ini kan gara-gara si masyarakatnya nggak patuh dan sebagainya." Kemudian dibilang, "Oh ya ini karena pemerintahnya nggak jelas nih aturannya gini gini gini." Nanti ada yang bilang, "Nakesnya gini gini gini," gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara saran dan, kalau memang bisa, eee, cobalah saja Hmm. untuk, eee, kita semua memposisikan diri kita itu Hmm. supaya, pandemi ini cepat berakhir gitu. Hmm. Cepat berakhir dengan cara apa? Eee, Menghentikan penularan virusnya. Sebenarnya gampangnya itu aja Iya, iya. sebenarnya. Hmm. Sebenarnya untuk semua itu bisa berefek sebenarnya, ekonomi bisa jalan, kemudian pariwisata bisa jalan dan sebagainya bisa jalan, itu sebenarnya, caranya adalah satu, menghentikan penularan virus ini, sebenarnya itu Hmm. aja. Hmm. Nah, cara menghentikan penularan virus ini apa gitu. Nah, itulah yang kita usahakan gitu. Nah, Hmm. dengan vaksin, artinya jangan ada lagi yang dibilang takut vaksin, mungkin takut efek sampingnya Hmm. gitu. Karena sebenarnya ya efek sampingnya vaksin ini sampai sekarang, nggak mungkin vaksin ini dilegalkan oleh Hmm. WHO Iya. kalau itu, benar-benar bisa menyebabkan kematian gitu. Hmm. Jadi, sampai sekarang ya dunia juga menggunakan vaksin yang sama sebenarnya, sama saja Hmm. gitu. Jadi sebenarnya, yang pertama adalah kita menggunakan vaksin, bagi yang belum vaksin, vaksinasi secepatnya, Hmm. apalagi sekarang kan pemerintah sudah mempermudah untuk, vaksinnya gitu, seperti tidak perlu ada surat domisili lagi, tidak perlu tinggal datang saja sudah dapat vaksin gitu sekarang. Hmm. Dan kemudian yang kedua, eee, yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat awam adalah mematuhi protokol kesehatan. Itu Iya. aja sih sebenarnya. Hmm. Memakai masker memang tidak gampang, Hmm. tidak terbiasa, Iya. tidak, eee, tidak mengenakan, Iya. karena ketika kita mau ngomong kayak sesuatu ada yang menghalangi Iya. ketika kita ngomong gitu. Hmm. Tapi percayalah kalau kita memang mau lepas masker, mau ke kehidupan yang lalu, ya kita juga harus mematuhi protokol kesehatan. Hmm. Artinya memakai masker, kemudian mencuci tangan, itu saja. Artinya karena kalau kita menggunakan itu, virusnya nggak punya jalan untuk masuk, itu aja sebenarnya. Hmm. Nah, kemudian kalau bisa edukasilah ke keluarga atau ke tetangga atau ke saudara bahwa, semua yang dilakukan, kita tidak mencari lagi siapa salah, siapa yang benar, Iya. siapa sih mungkin yang dulunya salah nih, pemerintah salah, kemudian masyarakat salah dan sebagainya. Kita tidak mencapai di posisi itu lagi gitu. Jadi Hmm. jangan lagi kita berada di posisi itu, tapi ayo kita sama-sama bergandengan tangan, sama-sama kita menghadapi, virus ini. Kita sebagai nakes, sebagai tenaga kesehatan itu sangat berharap, masyarakat itu patuh sehingga, tenaga kesehatan juga bisa lepas dari pandemi ini. Sebenarnya itu Hmm. harapannya. Karena tidak ada kok yang mau pandemi ini selalu, walaupun dibilang, "Oh iya, karena kan ya tenaga kesehatan dapat Dapat. ya inilah, dapat Iya. ini," gitu ya kan. Ya kalau dibilang dapat itu sebenarnya enggak juga, karena Iya.
yang kita loss, yang kita Mhm. kehilangan itu lebih besar gitu. Iya Lebih dok. besar kehilangannya dibandingkan yang didapatkan, Mhm. bukan dari segi materi, tapi dari segi waktu Nah itu atau dia dari dok. segi, Mhm. eee, artinya hatinya kita itu untuk Mhm. merawat pasien itu jadinya, terhalang gara-gara, apakah ini COVID? Apakah ini Mhm. COVID enggak gitu. Jadinya kan seperti itu gitu. Jadi kesan pesannya sih sebenarnya harapannya adalah, ayo kita sama-sama, Mhm. mematuhi protokol kesehatan, eee, sama-sama kita mengedukasi, sama-sama kita, mencoba untuk tidak menyalahkan lagi, tapi kita mencoba untuk, ayo Mhm. sama-sama kita memakai masker, Mhm. menggunakan, eee, sarung tangan, atau menggunakan hand sanitizer, atau menggunakan, sabun dengan cuci tangan yang baik. Mhm. Harapannya itu virusnya ini bisa hilang. Ketika virus ini hilang, kita sama-sama bisa bekerja, kita sama-sama bisa berinteraksi lagi, Mhm. kita sama-sama bisa, cipika-cipiki dan sebagainya dengan teman-teman semua, bergandengan tangan. Sekarang Mhm. yang tidak bisa kita lakuin, harapannya itu, gitu. Mhm. Ya setuju banget sih dok. Mungkin ya kita kita maksimalkanlah peran kita masing-masing ya dok ya. Ya, Ya sebagai masyarakat terutama karena yang paling banyak ya masyarakat ya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya kita kita tahan diri lah dulu. Gitu ya dok ya. ya, Siap. Terima kasih banyak nih Dokter Erik sudah menyita waktu dan energinya untuk berdiskusi. siap, Kita siap. kita sebenarnya di satu sisi nggak enak gitu dok. Nggak enaknya karena ya pasti waktunya yang bisa dimanfaatkan untuk istirahat jadinya diskusi seperti saat ini gitu. Tapi mudah-mudahan dengan diskusi kita ini bisa apa ya bisa tercipta kebermanfaatan yang lebih banyak lagi lah dok. Iya, Siap. Terima kasih banyak Dokter Erik sudah hadir makasih. di Inisiatif Talk pada kali ini. Mudah-mudahan COVID-19 ini ya menghilanglah dari bumi. Semoga kita bisa hidup seperti normal, ya hidup seperti normal seperti dulu begitu. Terima kasih banyak Dokter Erik. Oke. Kembali lagi nanti kita di diskusi-diskusi yang lainnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe di channel Tutur Inisiatif. Saya akhiri. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam.